Bonsai ini seperti ngerawat bayi. Kalau orang yang sabar, bisa perlu waktu 5 tahun. Baru bisa sekali. naik pot dan akhirnya bisa mungkin jadi pohon unggulan. Ada yang sampai belasan miliar ya? Belasan miliar di Jepang. Wow, Ada yang 14 luar miliar biasa. kalau nggak salah. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam channelnya Novi Balga. Kali ini saya berada di rumah salah satu kolektor bonsai. Seperti kita tahu, bonsai adalah satu jenis tanaman hias dengan nilai jual dan nilai seni yang sangat tinggi. Itu mahal sekali pemirsa, kalau dapat yang mahal sampai miliaran harganya. Konon kabarnya gitu. Benarkah demikian? Kita langsung ngobrol aja dengan Bang Tony Aprito. Halo Bang. Halo Novi. Terima kasih ya udah menjamu. Sudah bertamu di sini. Bang Tony sudah berapa lama menjadi kolektor bonsai? Kalau sukanya dari kecil sudah suka. Oke. Karena kakak aku almarhum, Bang Acan itu memang salah satu kolektor besar zaman dulu ya. Sering juga karyanya menang gitu. Oke. Jadi, tapi dulu rumah kita kecil ya. Beberapa tahun lalu rumah kita masih belum besar, saya nggak berani kumpulin bonsai karena memang rentan kan dicuri, Iya, rentan iya. juga. Karena memang ini harus full dengan yang namanya matahari. Oke. Bonsai itu harus full matahari dari pagi sampai sore. Jadi bonsai ini termasuk jenis tanaman yang tahan dengan matahari ya? Dan dia wajib kena matahari. Oh gitu. Karena dia kan Oke. teksturnya nanti daunnya jadi kecil. Kalau daunnya besar bukan bonsai namanya, kan bongsor. Ya kan gitu. Jadi makanya kita bilang kalau rumah kita kecil, ya cuman yang kecil-kecil aja yang bisa kita koleksi. Kan? Bonsai tapi yang kecil. Yang ya? kecil, Oke. mameh, jenis-jenis mameh gitu mungkin bisa. Tapi kan itu karena nilainya tinggi, rentan untuk dicuri. Oke. Makanya begitu pindah ke rumah yang lebih besar, baru mulai kita koleksi lagi 3 tahun terakhir baru 3 mulai tahun terakhir. akhir koleksi. Berapa banyak Bang Tony punya koleksi? Ada berapa banyak jumlahnya kira-kira? Kalau di rumah ini sendiri mungkin ada sekitar 20-an, 20-an. 20 sampai 25 Oke. bonsai, tapi di tempat trainer saya ada 50 batangan. Oh gitu. 50 batangan yang memang lagi di grounding sama di ini juga lagi ditata untuk pembentukan batangnya supaya makin besar gitu. Gitu. Terus cara merawat bonsai ini Bang, itu hal-hal apa yang harus dilakukan? Apakah setiap hari harus disiram, terus dia bisa berbentuk kayak gini nih? Itu apa sih cara perawatannya seperti apa? Oh banyak. Bonsai ini seperti ngerawat bayi. Saya bilang ngerawat bayi. Selip aja dia mati. Oh gitu. Dari yang zamannya kita mungkin berburu bonsai dulu, ya kan? Dari berburu itu pun kita pindah dari alam pindah ke pot, pindah ke tanah dulu seperti apa? Seperti santigi yang di sana ini seperti santigi modelnya seperti itu. Jadi itu kalaupun kita nggak bawa media dari sana seperti pasir lautnya atau apanya itu rentan sekali mati. Oh. Gitu loh. Dan memang bonsai ini setiap 10 hari sekali paling tidak kita ada pupuk daun, pupuk batang, pupuk akar Ada dan sebagainya. pupuk khusus nggak? Khusus ada ya? kita. Oke. Terus yang bisa dijadikan bonsai itu jenis pohon apa aja? Pohon tertentu atau sebuah pohon bisa sebetulnya? Pohon yang berbatang keras Pohon yang berbatang keras. dan berumur panjang. Seperti gitu. kemuning, Asem. beringin. Oh, beringin bisa ya? Beringin bisa. Itu juga kingkit, ya kan? Kingkit, Terus iya. ada juga santigi, ini seperti serut, kaliage. Tapi kenapa kalau serbin. dijadiin bonsai itu daunnya kecil-kecil pasti ya? Apa Banyak dia? juga yang besar. Oh, ada juga Pohon yang besar waru ya? itu kan besar di alam, tapi begitu udah jadi bonsai dia jadi segini daunnya. Gitu. Tadi jadi aslinya besar, pada saat sudah jadi bonsai jadi kecil. Kecil, Oh gitu gitu. ya. Nah, sekarang durasi paling cepat untuk membentuk satu bonsai itu berapa lama? Udah kelihatan gitu loh maksudnya. Kalau orangnya egoistis sebulan bisa, tapi dia nggak bakal jadi juara. Tapi kalau orang yang sabar bisa perlu waktu 5 tahun. Baru lama bisa sekali. naik pot dan akhirnya bisa mungkin jadi pohon unggulan. Oh gitu. Nah, kayak yang di depan kita ini nih. Ini umur berapa tahun nih? Ini mungkin sekitar 3 tahunan lebih ya, 3 tahun. Sekecil ini 3 tahun? 3 tahun ini. Ini tadinya di alam, terus ditaruh di pot besar yang penjing itu, terus pindah lagi ke pot sini karena memang saya lihat bentuknya bagus. Ini belum sempat ditaruh di pot cungkok.
Pot cungkok itu Yang yang pot ceper ya? ceper yang khusus pot yang dari Cina. Kita biasanya pesen itu. Oke. Nah, terus nih media tanamnya nih Bang Tony, kayak gini kan unik nih. Ini apa sih nih? Kok dia bisa tumbuh di sini ya? Ini karang. Karang yang memang di set untuk supaya ini tadinya nggak nyatu kan, blok seperti itu, tapi diikat dengan semen, Oh. lalu dicat, terus baru ditempel dengan lumut tanah-tanahnya. Jadi dia nggak hidup di tanah dong, ini bonsai ini? Bonsainya hidup di tanah. Hidup di tanah ya? Hidup di tanah. Dari tanah kita combining dari 22 batang ini. Oh, ini 22 batang ya? 22 batang ini Oh, kita set oke. jadi satu menjadi hutan serut seperti itu. Keren ya, keren banget. Kalau kayak gini dijual berapa nih harganya? Di atas 10 juta. Di atas sih 10 mungkin. juta ya? Tapi Bang Tony juga ikut kompetisi gitu nggak sih, lomba-lomba? Sempet beberapa kali pengen ikut, cuman karena pandemi kemarin ini dan kebetulan jauh-jauh di Bandar Lampung sendiri memang belum ada Belum kita ada kan ya? gelar-gelaran lomba dan sebagainya. Kemarin sih sempat lihat itu yang ada di Pesawaran, Ya betul. ada juga yang sempat itu di pesisir apa yang di Tubabar kalau nggak salah ya, yang kebetulan bupatinya juga memang bagus Suka. ininya. Oh. Nah, nanti Bang Tony punya koleksi bonsai paling tua usianya berapa? Paling tua kayaknya yang aku pelihara itu yang di atas deh. Berapa Itu tahun sudah umur? di aku aja sudah 25 tahunan mungkin. Tapi kalau orang tuh udah nikah tuh. Sudah 25 tahunan kita itu. Jenis pohon apa itu? Itu pohon Dewan Daru, Dewan Daru. Siantau ya. Paling sulit nyari bonsai jenis pohon apa? Kalau untuk di alam paling sulit itu kemuning seperti itu. Kemuning paling sulit. Karena Nyari. dia di alam nggak ada. Di alam tuh rata-rata ya kalau di alam ya di alam yang di tempat penduduk, rumah-rumah penduduk ada. Oh, oke. Tapi yang di hutan betul nggak ada di kemuning. Hmm, Sama kingkit agak sulit kingkit. agak sulit ya. Oke. Terus gini Bang Tony, kendala kalau pada saat kita merawat bonsai itu apa sih masalahnya? Suka kan kalau kita tanaman bunga tuh ada ulet ya gitu ya. Kalau bonsai gini apa kendalanya? Bonsai ini luar biasa. Bonsai itu selalu dikelilingi dengan namanya hama dan parasit. Hmm. Kayak kutu-kutu. Ini kalau dibalik pasti ada kutunya nih. Kalau telat aja kita nyiram dengan pestisida, itu pasti sudah ngumpul kutu-kutu putih itu yang akhirnya ini pohon pada rontok dan mati. Oh, mati? Sampai ke akar-akarnya pun itu kalau kita jarang ganti media, itu pasti dipastikan deh tumbuhannya nggak bagus dan tinggal nunggu waktunya aja untuk mati. Terus ganti media itu bagusnya berapa lama? Yang berapa lama? dianjurkan 6 bulan sekali sih. Oh, ganti media itu maksudnya ganti apa ya? Ganti tanah. Oh, oke. Tanahnya itu diganti dengan yang baru, akarnya terus dipotong lagi, dianya dipruning, digundulin lagi. Tanahnya khusus? Tanahnya yang banyak di tempat taman-taman bunga banyak. Tapi itu pun saya kadang-kadang agak ragu karena memang dia harus dicampur lagi dengan tanah asli yang dari pohon bambu biasanya. Di bawah pohon bambu itu yang paling bagus. Nah, terus satu lagi Bang Tony. Yang membuat nilai jual dari bonsai itu mahal apanya? Umurnya lama, bentuknya, jenis pohonnya atau apa? Kompleks ya. Karena dalam penilaian itu kan ada keseimbangan. Keseimbangan itu maksudnya antara batang utama dengan dahan rantingnya seimbang. Nggak mungkin batangnya sebesar gini, ininya dahannya cuma sebesar ini. Jadi dia keseimbangan. Jadi ini batang utamanya, ini kalau saya bilang ini cukup seimbang antara bahan, ranting, anak ranting, cucung ranting, gitu loh. Itu dia keseimbangan. Tapi kalau yang misalnya ada yang besar, tapi tiba cuma segini ada dahannya, itu nggak bakal jadi penilaian yang baik untuk juri. Terus kalau dia semakin kecil pohonnya, tapi dia semakin bagus lebih mahal atau bagaimana? No. Nggak juga? Kalau yang mahal biasanya yang big size sekarang. Oh gitu. Yang sampai belasan miliar itu rata-rata yang ukuran jumbo. Ada yang sampai belasan miliar ya? Belasan miliar di Jepang. Wow, Ada yang 14 luar miliar biasa. kalau nggak salah. Oke, kita mau lihat bagaimana koleksi dari Bang Tony yang lainnya. Dan setidaknya sudah banyak dapat pengetahuan bagaimana teknik memelihara bonsai, jenis-jenis bonsai dan lain-lainnya. Makasih ya Bang Tony. Kita izin mau lihat koleksi Siap. Bang Tony ya. Silakan. Oke, yuk. Mbak Nopi. Bonsai adalah tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas.
Ada banyak jenis pohon yang bisa dibuat bonsai. Dengan ukuran yang kecil, sedang, bahkan besar. Namun semua itu tampak begitu indah dan mahal. Pesona bonsai tidak pernah redup dari tahun ke tahun. Harga jualnya yang tinggi sebanding dengan perawatannya yang cukup rumit. Bahkan memiliki, merawat, apalagi menjadi kolektor bonsai, bak memiliki investasi yang tinggi. Karena bonsai adalah salah satu karya tanpa akhir yang makin lama makin bernilai. Bringing it back.